Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Agustin Nurfajri, mahasiswi Prodi Psikologi UIN Wali Songo Semarang, NIM 197016034, dengan dosen pengampu Ibu Haji Siti Hikmah SPD MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan ARBK tunarungu dan ARBK penghafal Al-Quran. Baik, yang pertama itu ada apa sih pengertian tunarungu? Yaitu menurut Sri Mohardiani dalam buku Psikologi Anak Luar Biasa, bahwa anak tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pendengar sedemikian rupa sehingga tidak mempunyai fungsi praktisi dan fungsi komunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi, anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya indera pendengar sehingga mengakibatkan hambatannya. Selanjutnya, ada layanan bimbingan anak tunarungu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, layanan umum. Yang kedua, layanan khusus. Apa sih layanan umum bagi anak tunarungu? Anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu dapat menjalani pendidikan melalui sekolah inklusif. Pendidikan inklusif merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang memungkinkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama dengan teman-teman sebaya. Yang kedua itu ada layanan khusus, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, layanan bina bicara, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam merangkai kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara disebut juga dengan latihan artikulasi. Yang kedua, itu ada layanan bina persepsi bunyi dan irama, merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa-sisa pendengaran atau merasakan vibrasi gerakan bunyi. Bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sekali sisa pendengaran, dalam layanan ini siswa dilatih untuk membedakan antara bunyi yang panjang dan yang pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata dengan kalimat panjang dan pendek, membedakan bunyi dua macam alat musik seperti tabur dan gong. Selanjutnya, ada sekolah dan sistem anak tunarungu, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sekolah khusus atau sistem segregasi. Yang kedua, sekolah umum atau sistem integrasi. Yang pertama, sekolah khusus atau sistem segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Dengan kata lain, anak kebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak kebutuhan khusus seperti sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa. Sistem pendidikan segregasi merupakan sistem pendidikan yang paling tua. Pada awal pelaksanaan sistem ini diselenggarakan karena adanya kekhawatiran atau beragaman terhadap kemampuan anak kebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal. Selain itu, adanya kelainan fungsi tertentu pada anak kebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Ada 3 bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem segregasi. Yang pertama itu ada sekolah luar biasa, SLB.
Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB merupakan bentuk unit pendidikan, artinya penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjut diselenggaraan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Yang kedua, ada sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dihadapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengolahan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengolahan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, serta unit asrama. Pada SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembina setelah anak di sekolah. Selain itu, SLB berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah karena mereka terbatas fasilitas antar tersebut. Yang ketiga, ada kelas jauh atau kelas kunjungan. Kelas jauh atau kelas kunjungan adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjungan merupakan kebijakan pemerintahan dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan sepakat belajar. Anak kebutuhan khusus tersebar di seluruh pelosok tanah air, sedangkan seolah-olah yang khusus pendidikan mereka masih sangat terbatas di kota atau kabupaten. Oleh karena itu, dengan adanya kelas jauh atau kelas kunjungan menjadi tanggung jawab SLB terdekat. Tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru SLB atau SLB di dekatnya. Mereka berfungsi sebagai guru kunjungan. Kegiatan administrasi dilaksanakan di SLB pendekatan tersebut. Selanjutnya ada sekolah umum atau sistem integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesepakatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal, belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yakni sistem pendidikan yang membawa anak kebutuhan khusus kepada suasana terpadu pada anak normal. Keterpaduan tersebut dapat bersifat penyeluruh, sebagian keterpaduan dalam rangka sosialisasi. Ada dua bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan dan bantuan guru kelas atau guru bidang studi semaksimal mungkin dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk khusus dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas biasa. Bentuk keterpaduan ini sering juga disebut dengan keterpaduan penuh. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Pendekatan metode cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan dalam sekolah umum, tetapi untuk beberapa mata pelajaran yang disesuaikan selanjutnya ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa,
serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak kebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai. Untuk keperluan tersebut, di luar pembinaan khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk memberikan latihan dan bimbingan khusus. Selanjutnya ada pengembangan kemampuan komunikasi anak tunarungu. Yang pertama itu ada metode oral. Apa sih metode oral? Metode oral adalah metode berkomunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang pendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Pelaksanaan metode ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pembentukan dan latihan berbicara, membaca ujaran, dan latihan pendengaran. Yang kedua, itu ada metode pembacaan ujaran. Anak tunarungu mengalami kesulitan untuk menyimak pembicaraan melalui pendengarnya. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik pembicaraan. Kegiatan ini disebut pembacaan ujaran. Yang ketiga ada metode manual atau isyarat. Yang pertama, abjad jari adalah jenis-jenis isyarat yang dibentuk dengan jari tangan. Yang kedua, ungkapan badaniyah atau bahasa tubuh. Yang ketiga, bahasa isyarat asli, yaitu suatu ungkapan manual dalam bentuk isyarat konvensional yang berfungsi sebagai pengganti kata. Yang keempat, bahasa isyarat amamiyah, yaitu bahasa isyarat yang berkembang secara amamiyah di antara kaum tunarungu, berbeda dari bahasa tubuh, yang merupakan suatu ungkapan manual dengan tangan sebagai pengganti kata yang pengenalan atau penggunaannya terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu. Yang keenam, bahasa isyarat konseptual merupakan bahasa isyarat yang resmi digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah yang menggunakan metode manual atau isyarat. Yang terakhir, bahasa isyarat formal, yaitu bahasa nasional dalam isyarat yang biasanya menggunakan kosakata isyarat dengan struktur bahasa yang sama persis dengan bahasa lisan. Yang keempat ada komunikasi total. Komunikasi total merupakan suatu falsafah yang memungkinkan terciptanya iklim komunikasi yang harmonis dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat, ejaran jari, bicara, pembacaan ujaran, amplifikasi, pengeras suara dengan menggunakan alat bantu dengar, gesti, pantomimik, penggambaran, penulis, serta memanfaatkan sisa pendengaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunarungu secara perorangan. Selanjutnya, ada 3 yang dikelompokkan dalam media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media audiovisual. Yang pertama, media visual, yaitu yang dapat digunakan dalam pembelajaran tunarungu antara lain berupa gambar, grafis, realita, atau objek nyata, yaitu seperti mata uang atau dari tumbuhan yang ada di sekitar dan model suatu benda. Yang kedua, media audio, itu contohnya seperti bunyi gong, bunyi piano, bunyi gitar, maupun bunyi seruling. Sedangkan media audio visual yaitu guru yang menjelaskan dengan bentuk video, terdapat suara gambar, serta subtitle yang tersedia. Baik, selanjutnya ada ARBK penghafal Al-Quran. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hal untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Anak kebutuhan khusus juga memiliki hak dalam mendapat pendidikan dan pengajaran khususnya dalam menghafal Al-Quran. Dimulai dari metode pembelajaran Al-Quran untuk anak tunarungu. Yang pertama, metode Maba, yaitu dalam mengenal huruf hijaiyah yang agak berbeda dengan yang lain, yaitu menggunakan huruf hijaiyah yang susunan hurufnya sudah diubah, tidak diurutkan seperti metode Iqra Asmat Human. Susunan dimulai dari huruf yang paling mudah terlebih dahulu dalam pengucapan dengan tujuan untuk menyelesaikan tingkatan berbicara anak tunarungu. Pada huruf hijaiyah tersebut diikuti abjad jari setiap hurufnya dan memasuki pembelajaran melalui proses terapi terlebih dahulu yang harus didampingi oleh guru khusus. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.